hati kami, supaya kehidupan kami tetap ada di dalam naungan kasih Tuhan, untuk membawa kami tetap hidup dalam kepuasan di dalam Kristus. Maka untuk itulah kami ada pada saat malam hari ini di hadapan Engkau, supaya kami tetap menerima segala kemurahan Tuhan, menerima segala cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tetap mampu bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Maka pada saat ini kami serahkan kembali hidup ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami dalam Roh Kudus-Mu di saat kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami biarlah di dalam pengurapan Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab itulah penyembahan yang berkenan di hati-Nya Tuhan. Mari kuatkan setiap hati kami, kuatkan setiap jiwa kami, untuk kami mampu duduk sebentar di bawah kaki Tuhan. Bahkan firman yang sebentar kami dengarkan, biarlah itu menjadi satu firman yang hidup dan kekuatan dalam jiwa kami, untuk kami dapat datang kepada Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang sebentar akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kami serahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 yang 111 dalam ayat yang ke-10. Di sini kita dapat melihat satu pernyataan dari pemazmur yang menyatakan tentang hikmat. Sebab dikatakan di dalam pasal ini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sebab hikmat adalah merupakan satu berkat yang harus kita dapat miliki dalam kehidupan kita. Sebab kalau penulis Mazmur ataupun juga penulis Amsal Salomo dapat meyakinkan hatinya bahwa hikmat itu sangatlah besar kuasanya atau sangatlah besar harganya. Bahkan pengamsal Sulaiman mengatakan melebihi emas dan perak. Kalau kita dapat nanti melihat mengapa sampai begitu pemazmur ataupun pengamsal ini dalam pengakuan tentang hikmat yang sangat begitu besar, dan memang dia alami dalam kehidupannya. Dia memerintah sebagai raja lewat hikmatnya. Coba kita akan baca di dalam Mazmur 100 pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 itu. Kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita nanti belajar untuk dapat meraih hikmat itu dalam hidup kita. Puji Tuhan sekali. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, teruskan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Terus puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur Daud katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Jadi kalau kita dapat melihat pernyataan pemazmur ini dalam kehidupannya, orang yang memiliki hikmat dalam kehidupannya adalah seorang kehidupan yang memiliki akal yang sehat. Ya, orang yang memiliki hikmat dalam kehidupannya, pemazmur dapat menyatakan itu adalah orang yang memiliki akal budi
yang baik, atau dengan kata lain dikatakan akal budi yang sangat sehat. Nah, kalau kita melihat hikmat yang dimaksud pemasmur ini bukan hikmat dunia. Dalam surat Yakobus dia menggunakan ada hikmat yang datang dari dunia, tapi ada hikmat yang datang dari surga. Tetapi pemasmur Daud ini bicara tentang hikmat yang datang dari Tuhan, hikmat yang datang dari surga, dan itulah yang dia imani dalam kehidupannya, hikmat yang melampaui segala emas dan perak itu. Kita harus belajar bagaimana seorang kehidupan anak Tuhan untuk memperoleh hikmat ini. Sebab hikmat ini akan memberikan jaminan dalam hidup pemilik hikmat itu sendiri. Kita harus selalu dapat mengintrospeksi diri kita tentang hikmat yang ada di dalam diri kita, supaya kita nanti bisa mencapai dan kita nanti bisa melihat bagaimana hikmat itu akan membawa kita pada masa depan yang penuh dengan kebahagiaan itu. Maka di sini coba kita akan melihat apa yang dikatakan pengamsal Sulaiman untuk kembali dapat menyitir dari pernyataan bapaknya, orang tuanya Daud. Di dalam pengamsal 16 ayat yang ke-16, di sini kita melihat bagaimana nanti Daud, bahkan Salomo, seorang raja yang tidak meminta kekayaan dan kehormatan dari Allah, tetapi dia meminta hikmat Allah. Nah, ini yang memang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-16. Puji Tuhan, haleluya. Ya, teruskan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Memperoleh hikmat dikatakan oleh pengamsal Sulaiman ini, memperoleh hikmat sungguh jauh lebih dari memperoleh emas dan teruskan mendapatkan pengertian. Ya, dan mendapat pengertian jauh ya, lebih berharga daripada mendapat perak. Nah, dapatkah kita membayangkan kalau pemasmur ini dapat mengakui dalam kehidupannya bahwa hikmat yang dia miliki, hikmat yang dia peroleh dari Allah, dikatakan oleh pengamsal Sulaiman melebihi orang yang mendapatkan emas atau mendapatkan emas dalam kehidupannya. Kita tahu sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, emas itu sesuatu barang yang sangat berharga, dan berulang-ulang kami dapat menyampaikan itu. Berulang-ulang kami menyampaikan itu bagi manusia yang ada dalam dunia ini. Bagi manusia yang ada di dalam dunia ini, emas itu merupakan satu harta yang sangat begitu mahal, harta yang sangat begitu berharga. Nah, tetapi kalau pengamsal Sulaiman ini menyadari dalam dirinya, menyadari dalam kehidupannya, emas tidak berarti dalam dirinya dibandingkan dengan hikmat itu. Walaupun bagi manusia dunia emas itu mungkin bisa memelihara kehidupan masa depan, tetapi bagi pengamsal Sulaiman, emas yang mungkin dia miliki tidak akan pernah memberikan jaminan hidup masa depan dalam kehidupannya. Maka di waktu Allah berkata kepada pengamsal Sulaiman, di waktu dia memerintah bagi umat bangsa Israel, mintalah apa yang engkau minta dariku. Artinya Allah memberikan peluang yang sangat begitu besar dalam kehidupan Raja Salomo. Allah memberikan satu kesempatan yang begitu luar biasa bagi Raja Salomo. Di waktu dia memulai pemerintahannya sebagai raja, Tuhan berkata kepada dia, minta apa yang engkau minta akan aku berikan kepadamu. Tetapi Salomo tidak berpikir
untuk sedikit pun memikirkan untuk meminta emas dan perak kepada Allahnya. Tetapi Salomo berkata, berikanlah aku hikmat Tuhan. Sebab Salomo sangat begitu menyadari hikmat yang dia miliki itulah yang mampu mengatasi segala persoalan, hikmat yang mampu mengatasi segala problema dalam kehidupannya. Hikmat yang dimiliki oleh Salomo itulah yang mampu mengatasi segala pemerintahan yang dia pimpin itu. Maka saya mengatakan hikmat ini penting akan kita miliki dalam hidup kita. Sedangkan orang dunia yang memiliki hikmat, pasti dia akan menjadi manusia yang sangat berguna bagi dunia. Apalagi kita menjadi orang yang berhikmat dan hikmat Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap mengalami suatu keberkatan yang luar biasa dari Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Allah akan senantiasa mempermuliakan kehidupan kita oleh karena hikmat yang kita miliki. Tuhan tak pernah berkata di saat engkau punya harta kekayaan maka hidupmu akan menjadi mulia. Tapi Tuhan berkata, di saat ada hikmat dalam kehidupan kita, hikmat itulah yang akan mengangkat derajat kita. Amin. Amin. Hikmat itu akan mengangkat derajat seorang kehidupan anak Tuhan. Kita harus mencapai itu dalam kehidupan kita. Mengapa sampai Raja Salomo berkata, orang yang memperoleh hikmat jauh lebih dari memperoleh emas itu. Mari kita kembali melihat dalam tulisan Salomo yang ada di dalam Amsal Sulaiman pasal 3 ayat yang ke-13 itu, sampai dia menyatakan hikmat itu melebihi emas dan perak. Sebab dia sadar dan dia tahu, dia mengimani hikmat itu akan dapat memberikan jaminan masa depan dalam hidup kita. Yuk kita lihat apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam Amsal 3 ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Teruskan ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Berbahagia orang yang mendapatkan hikmat. Berbahagia saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saya bisa membalikkan perkataan daripada Salomo, orang yang tidak menerima hikmat, orang yang tidak mendapatkan hikmat dalam kehidupannya, sesungguhnya itu tak pernah orang yang berbahagia. Kebahagiaan itulah yang harus kita lihat ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sungguh pengalaman yang dialami oleh penulis Amsal Sulaiman ini dalam kehidupannya yang telah meminta hikmat dari Allah, dialami senantiasa kebahagiaan dalam kehidupannya selama hidupnya Raja Salomo. Mungkin dia seorang kehidupan yang sangat berbahagia. Maka inilah yang menjadi satu kerinduan dalam hati saya dan hati saudara. Apa gunanya kita datang kepada Allah kalau kita tidak menjadi orang yang berbahagia? Mengapa kita tidak berbahagia? Karena kita tidak merindukan hikmat Allah dalam kehidupan kita. Sebab orang yang memperoleh hikmat, Amsal Sulaiman mengatakan itu orang yang berbahagia. Mari kita kembali berpikir dalam kehidupan kita. Kita harus menukar kebahagiaan kita. Kita berbahagia oleh karena kita memperoleh hikmat. Jangan kita pakai kebahagiaan yang fana, tapi kita harus menerima kebahagiaan yang sampai dapat menghantar kehidupan kita kepada kehidupan yang kekal. Sukacita itulah yang menguntungkan kehidupan manusia. Bukan sukacita atau kebahagiaan yang fana, tetapi kebahagiaan yang didatangkan oleh hikmat itulah yang bisa nanti membawa saya dan saudara menerima sepenuhnya segala janji-janji Allah. Maka disinilah dia melihat hikmat yang dimiliki Salomo itu akan dapat menarik perhatian seluruh kehidupan manusia. Bukankah Salomo menjadi seorang raja yang paling hikmat di dunia? Bukankah Raja Salomo menjadi seorang raja dengan umat?
bagi manusia dunia. Kalau kita melihat sejarah, oleh karena kekaguman Ratu Seba melihat hikmat Salomo, dia mempersembahkan 606 talenta. Apa yang mendatangkan berkat itu? Emas yang begitu banyak tidak bisa dihasilkan oleh sesuatu perkara yang lain. Sepanjang sejarah belum ada manusia yang mempersembahkan emas 606 talenta. Berapa ton itu, saudara? Apa yang mendatangkan itu dalam hidup Salomo? Apa yang membuat itu datang dalam kehidupan pemerintahan Raja Salomo? Hikmat. Maka disitulah dia mengaku dalam kehidupannya, orang yang memperoleh hikmat itu jauh lebih besar daripada orang yang memperoleh emas itu. Karena dia sudah alami dalam kehidupannya. Oleh karena hikmat yang dia miliki, Ratu Seba datang mengucapkan satu kekaguman dalam kehidupan Raja Salomo dengan berkata, tidak aku pernah menemukan seorang manusia seperti hikmat daripada Salomo. Aku mendengarkan, tetapi saat aku melihat jauh lebih dari apa yang aku pikirkan. Itulah hikmat dari Allah. Kalau kita memiliki hikmat dari Allah, kita akan menjadi kekaguman. Amin. Kita akan menjadi satu kekaguman. Tetapi di saat hikmat itu jauh dari kita, apalah yang kita dapatkan dari kehidupan kita? Maka untuk itulah Tuhan katakan, mari katakanlah kepada hikmat, engkau saudara. Hikmat itu akan menjadi sahabat saudara dalam hidup kita. Sebab hikmat itu akan mendatangkan sesuatu yang terbaik bagi orang yang memiliki hikmat itu sendiri. Kita lihat ini. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terus kan ayat yang selanjutnya, perhatikan dengan baik seperti yang kita sebutkan. Karena keuntungannya, ya. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, Ya. dan hasilnya melebihi emas. Ya teruskan. Ia lebih berharga daripada permata. Ya. Apapun yang kau inginkan, Ya. tidak dapat menyamainya. Itu pengakuan dari Raja Salomo. Apa yang saudara peroleh dalam dunia ini? Mungkin manusia dalam dunia memperoleh jabatan yang sangat tinggi, tapi jauh daripada orang yang memperoleh hikmat itu. Mungkin ada orang yang memperoleh segala harta kekayaan dunia, tapi Salomo sangat menyadari jauh melebihi hikmat yang dia miliki itu. Karena hikmat itu akan mendatangkan sesuatu yang terindah dalam kehidupannya. Tadi kami bertemu abensi dengan gubernur, kami ketemu dengan gubernur berbincang-bincang dari pengurus GPT. Oleh karena rencana Natal GPT BPU 1 di tanggal 8 nanti, dia sangat menyadari bahwa orang yang dekat sama Tuhan akan selalu dipermuliakan Tuhan, tapi dengan bahasa yang lain. Artinya apa? Orang yang berhikmat itu akan selalu mendapatkan satu kebahagiaan. Dia tahu itu, walaupun dia bukan orang Kristen. Nah, di sini kita harus menyadari betapa pentingnya hikmat dalam kehidupan anak Tuhan. Ya, ia lebih berharga dari emas permata. Apa yang kau ingin tidak dapat menyamai. Terus kan? Ya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Ya, terus kan? Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Ya, terus kan? Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ya, terus kan? Ia menjadi pohon kehidupan. Ya. Bagi orang yang memegangnya. Ya, terus kan? Siapa yang berpegang padanya, ya, akan disebut berbahagia. Itu hikmat. Di sini kita melihat, itulah Dia Allah yang kita sembah.
Amin. Di saat Pengamsal Sulaiman mengatakan ini, dia telah menyadari, aku telah mendapatkan dia Allah yang adalah hikmat itu. Allah itulah yang menjadi hikmat dalam kehidupan Raja Sulaiman. Maka dia menyadari tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyamai dia dalam kehidupanku selain daripada hikmat itu. Apapun yang kita peroleh, tapi dia yang melebihi dari segalanya. Kalau kita kembali dalam perjanjian lama, Rasul Paulus pernah berkata, segala yang kuuntung dan kuperoleh telah kuanggap menjadi sampah, oleh karena aku telah menemukan hikmat itu. Artinya telah menerima Kristus dalam kehidupan. Dan inilah sebenarnya yang dapat membahagiakan kehidupan manusia. Dan kebahagiaan yang semacam ini sering kami sampaikan kepada sedang jemaat Tuhan, kebahagiaan yang tidak bisa ternilai. Di saat kita peroleh hikmat itu dalam hidup kita, maka itu akan membuat kita akan bisa mengutamakan dia dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, adakah kita dapat menggabungkan hikmat itu dalam kehidupan kita? Hati ini akan berkata, membuktikan saya dan saudara benar-benar menganggap hikmat itu jauh lebih dari apa yang aku miliki, maka dia akan tetap yang terutama dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Dan menganggap dia yang terutama. Maka di dalam Amsal-Amsal tadi mengatakan, jadikan hikmat itu menjadi sebelah. Supaya apa? Supaya hikmat itu tetap dapat menyertai saya dan saudara. Di mana kita ada, di situ ada dia hikmat. Kalau penyertaan hikmat selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan berkata, Salomo berkata, dia akan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepada dia akan dikatakan tetap orang yang berbahagia. Amin. Amin. Jadi kebahagiaan kita bukan karena apa, tapi karena hikmat. Mari kita belajar menghargai hikmat itu dalam kehidupan kita. Sebab hikmat itu adalah dia Allah yang hidup. Hikmat itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Hikmat itu adalah Allah sendiri. Amin. Untuk itulah kita harus sikapi hidup kita untuk tetap hidup dalam Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Kita mau berserah pada Tuhan. Kita mau menyembah. Kita mau bersyukur. Kita mau berterima kasih kepada Dia. Kita katakan kepada Tuhan,